Pada tahun 2012, di bumi ada dua orang alien bernama God dan Thunder yang bertugas menjaga tahanan alien yang disebut dengan Paro. Agar tetap aman dan tidak bisa kabur, Paro ditempatkan di dalam otak manusia. Suatu ketika, keduanya pergi ke masa lalu untuk mengejar seorang Paro yang kabur. Yang mana setelah berhasil menangkap Paro itu, mereka juga membawa bayi manusia yang merupakan anak dari inang Paro tersebut. Bayi itu bernama Yian. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, Yian mulai mengetahui bahwa dua orang yang merawatnya bukanlah manusia. Hingga di saat datangnya tahanan Paro secara besar-besaran, Yian juga terlibat dalam hal itu. Di mana di antara Paro-Paro itu terdapat Paro spesial yang disebut dengan pengendali, atau bisa juga dikatakan sebagai pemimpin Paro. Nah, untuk membangkitkan pengendali ini dibutuhkan pisau sakti yang kini berada di tangan God. Sebuah pisau yang juga berfungsi sebagai mesin waktu. Oleh karena itu, dikirimlah alien yang pada akhirnya berhasil merebut pisau sakti dan membangkitkan pengendali. Setelah bangkit, pengendali kemudian melepaskan gas alien yang disebut Hava. Tujuannya yaitu untuk mengubah atmosfer bumi sehingga bisa dikuasai oleh mereka. Beruntung hanya satu Hava yang berhasil dilepas, sebab sisanya berhasil digagalkan oleh God. Namun hal itu sudah cukup untuk membangkitkan sebagian Paro dan membunuh banyak manusia. Dan di antara Paro yang bangkit yaitu Jajang dan Killer. Di mana pada waktu itu keduanya langsung bergabung dengan pengendali. Nah, demi tercegahnya Hava untuk kembali menyebar, God, Thunder dan juga Yian menggiring 3 alien tersebut pergi ke masa lalu. Di sana, God dan juga Thunder berhasil dikalahkan oleh pengendali. Sedangkan si pengendali sendiri nasibnya tidak jelas setelah terkena tembakan dari Yian. Sementara itu, Yian harus rela kehilangan pisau sakti di saat ia terlempar ke dalam sungai. 10 tahun kemudian, pisau sakti yang sebelumnya hilang kini kembali ditemukan dan menjadi rebutan antara Yian dan kedua anak buah pengendali, yaitu Killer dan Jajang. Jika Yian bertujuan untuk kembali ke masa depan dengan pisau itu, Killer dan Jajang juga sama. Akan tetapi keduanya juga harus menemukan pengendali yang menurut mereka masih hidup. Keduanya yakin di saat tubuh inang dari pengendali akan mati, ia berhasil selamat dengan menemukan tubuh baru untuk didiami. Oleh karena itu, dengan menusukkan pisau sakti ke tubuh baru itu, sang pengendali akan kembali bangkit, sehingga rencana untuk menguasai bumi bisa dilanjutkan. Namun dalam proses perebutan pisau itu, terdapat beberapa orang lain yang terlibat. Mereka adalah Muruk dan 2 penyihir sakti dari Gunung Samgak bernama Chungwon dan Huksul, di mana ketiga orang ini berada di pihak Yian. Singkatnya, di saat pertarungan terakhir, Yian yang dibantu oleh Muruk akhirnya berhasil kabur ketika sudah mendapatkan pisau sakti dari tangan Killer. Ia pun sontak dikejar oleh Jajang yang sebelumnya disegel oleh Chungwon dan Huksul. Sementara itu, Killer pada akhirnya mati karena terlalu lama keluar dari tubuh manusianya. Tapi sebelum tubuh manusianya itu benar-benar mati, ia sempat mengatakan bahwa pengendali yang selama ini ia cari ternyata bersemayam di tubuh Muruk. Muruk yang mendengar hal itu tampak tercengang sambil kembali mengingat masa lalunya. Hingga tak lama kemudian ia pun pingsan. Kisah berlanjut di saat Jajang memerintahkan anak buahnya untuk menemukan pisau sakti yang kini dibawa oleh Yian. Sedangkan Yian saat ini tengah dalam perjalanan untuk menemukan Thunder dan pesawatnya, yang nantinya pesawat itu akan ia gunakan untuk kembali ke masa depan dan mencegah tersebarnya Hava. Di sebuah warung, Yian bertemu dengan Gedong. Gedong mengatakan bahwa Yian kini sudah menjadi buronan, yang mana siapapun yang berhasil membunuh Yian atau mendapatkan pisau sakti dari tangannya
maka orang tersebut akan menerima hadiah dalam jumlah besar. Dari penjelasan Gedong ini bisa disimpulkan bahwa alasan Yian menggunakan kumis palsu adalah sebagai bentuk penyamaran. Selanjutnya Yian menanyai Gedong terkait permintaannya pada Gedong untuk menemukan sesuatu. Ya, sesuatu itu tak lain adalah Thunder, di mana menurutnya ia mengetahui orang yang pernah melihat Thunder. Orang itu adalah kakak beradik yang merupakan penebang kayu yang tinggal di desa dekat Gunung Huangnen. Nah, karena tujuan Yian juga untuk menemukan pesawatnya yang ia yakini berada di Biok Nanjung, Gedong juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju tempat itu membutuhkan waktu 4 hari. Tak lama kemudian, keduanya dikagetkan dengan kedatangan 2 orang pemburu hadiah yang membuat Gedong langsung pergi. Sebab urusan kedua orang itu hanyalah dengan Yian yang tak lain adalah untuk menangkapnya. Perlu diketahui, 2 orang ini adalah orang yang sama yang dulu pernah berhadapan dengan Muruk saat mereka memperebutkan 3 orang buronan. Nah, kali ini keduanya juga tidak mau menyia-nyiakan hadiah besar jika berhasil menghabisi Yian atau bahkan mendapatkan pisau sakti darinya. Akan tetapi saat akan pergi, Yian baru sadar bahwa kedua kucing yang sebelumnya membantunya lolos dari Jajang ternyata diam-diam masih mengikutinya. Di kuil Milbon, Chungwon dan Huksul yang masih bingung terkait nasib Muruk yang saat ini masih pingsan kembali mengingat kejadian 10 tahun yang lalu, di mana Muruk yang merupakan murid dari Hakim Hyungam ditemukan pingsan oleh keduanya. Setelah diperiksa, ternyata Pak Hakim menemukan bahwa ada sesuatu yang merasuki Muruk. Mendengar hal itu, Chungwon pun mengusulkan untuk membunuh Muruk, sebab ia khawatir jika saat dewasa, Muruk akan menimbulkan kekacauan. Namun Huksul mencegahnya, karena menurutnya anak itu berhak menentukan hidupnya sendiri. Terlebih lagi, ia yakin bahwa tidak akan berbahaya selama mereka tidak mengajarinya ilmu sihir. Walhasil, sebagai jalan tengah, Pak Hakim memberikan kipas saktinya yang berisi 2 pedang, yang mana kedua pedang itu bisa menekan kekuatan yang bersemayam dalam tubuhnya. Nah, setelah mengingat kenyataan itu, keduanya tetap bimbang terkait apa yang akan mereka lakukan terhadap Muruk. Sehingga saat Huksul mencoba untuk memeriksa Muruk, tiba-tiba ia terbangun dan langsung menanyakan tentang Jajang. Lantas seorang nenek bisu yang merupakan pengurus kuil Milbon akhirnya mulai bercerita bahwa 10 tahun yang lalu Jajang ditemukan pingsan di Gunung Huangnen. Iba dengan hal itu, pimpinan kuil beserta prajuritnya akhirnya membawa Jajang ke kuil Milbon. Namun di saat tersadar, bukannya berterima kasih, ia justru memberontak serta berniat menguasai kuil. Sehingga pada akhirnya ia pun berhasil melakukannya dengan mudah. Kejadian itu sekaligus membuat salah satu prajurit Milbon bernama Nengpa kehilangan 2 matanya. Setelah itu, seperti yang kita ketahui bahwa Jajang bersama dengan Killer terus mencari keberadaan pengendali dan juga pisau sakti. Karena dengan menusukkan pisau itu pada seseorang yang merupakan tubuh di mana pengendali bersemayam, maka pengendali seketika akan bangkit. Mendengar hal itu, ketiganya yang sudah tahu bahwa dalam diri Muruk terdapat sesuatu, tercengang setelah mengetahui fakta tersebut. Lalu Muruk pun segera keluar, kemudian disusul Chungwon dan Huksul yang kini sudah yakin untuk membunuhnya. Scene kemudian berpindah pada Nungpa, di mana pada saat itu ia sudah tidak lagi berada di kuil Milbon, melainkan ia bekerja di jalanan dengan memperagakan kemampuan berpedangnya yang hebat. Sehingga dengan begitu orang-orang akan tertarik untuk membeli pil yang dijual oleh temannya. Yang ternyata hal itu dilihat oleh 2 orang pemburu hadiah yang kemudian meminta Nengpa untuk menjual pedangnya. Keduanya mengatakan bahwa pedang itu akan mereka gunakan untuk mendapatkan pisau sakti. Selain itu, mereka harus bergegas sebelum Jajang mendapatkannya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Nengpa pun kembali mengingat tentang kenangan buruknya dengan Jajang,
yang mana Jajanglah yang membuatnya kehilangan kedua matanya. Selain itu, ia juga mendengar rumor bahwa pisau sakti juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Sehingga ia pun penasaran apakah pisau itu bisa mengembalikan penglihatannya. Sementara itu, Chungwon dan Huksul yang akhirnya menemukan Muruk berusaha untuk menangkap dan melumpuhkannya. Lalu saat Huksul menekan titik akupuntur Muruk untuk membuktikan keberadaan pengendali dalam dirinya, hal itu justru membuat Muruk tidak bisa mengendalikan dirinya. Seakan-akan memang ada sesuatu dalam dirinya. Meski begitu, dengan kekuatan sihir mereka, Muruk akhirnya berhasil ditangkap. Di waktu yang sama, dua khodam Muruk yang sebelumnya mengikuti Yi An akhirnya berubah ke wujud manusia mereka. Waktu itu, selain memperkenalkan diri mereka, keduanya juga menyelamatkan Yi An dari orang-orang yang mengejarnya. Namun setelah itu, Yi An meminta agar mereka tidak mengikutinya lagi. Sementara itu, dua penyihir Samgak yang sebelumnya telah berhasil menangkap Muruk justru ketiduran, yang membuat Muruk akhirnya kabur. Malam itu, Yi An yang berniat untuk beristirahat dikejutkan dengan kedatangan Jajang yang membuatnya harus bersembunyi di atap. Tapi tiba-tiba, namun meski Jajang tertembak, anak buahnya tidak berhenti dan terus mengejar Yi An. Sehingga di saat Yi An sudah terkepung, Nengpa yang kini juga mengincar pisau sakti akhirnya muncul dan satu persatu berhasil menghabisi anak buah Jajang. Bahkan ia dengan mudah menemukan Yi An serta merebut pisau sakti darinya. Pada momen itu, Nengpa kemudian mendefinisikan bentuk pisau sakti, di mana pisau itu berwarna hijau dengan kilauan cahaya, sedangkan gagangnya terbuat dari emas. Mendengar hal itu, Yi An kaget karena penjelasan itu keluar dari mulut orang buta. Lantas Nengpa pun menceritakan bahwa sebelum ia buta, ia pernah melihat seorang pria berzirah aneh menghilang dengan membawa pisau itu ke dalam cahaya. Dan pria yang dimaksud tak lain adalah Guat. Lalu di tengah percakapan keduanya itu, tiba-tiba, ya, dengan bantuan selimut ajaib yang ia curi dari dua penyihir Samgak, Muruk akhirnya bisa merebut pisau sakti. Namun setelah itu, Muruk sama sekali bukanlah tandingan Nengpa. Beruntung Yi An yang kini memegang selimut ajaib berhasil menyelamatkan Muruk, sehingga Nengpa dan juga dua pemburu hadiah yang membantunya tidak bisa menemukan keberadaan mereka. Beralih ke tahun 2022, tepatnya 2 hari sebelum tersebarnya Hava, diperlihatkan Min Ge yang sedang bersantai sambil berbicara dengan lukisan leluhurnya. Bagi yang belum tahu, Min Ge adalah bibi dari Min Sun yang merupakan teman masa kecil Yi An. Nah, pada waktu itu ia mengatakan bahwa leluhurnya itu tidak perlu khawatir karena saat ini belum terjadi apa-apa dan dunia masih damai. Dari sini bisa disimpulkan, Min Ge telah menerima wasiat dari sang leluhur bahwa pada tahun itu akan terjadi sebuah kekacauan. Tapi tak lama setelah itu, yakni di saat Min Ge sedang berolahraga, ada seorang buronan yang berhasil kabur dan kini sedang berada di hadapan Min Ge. Lalu Min Ge yang ternyata seorang polisi mau nggak mau harus menghentikannya. Setelah dilumpuhkan, buronan yang bernama Samsik itu pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tapi saat sedang diperiksa, Samsik berhasil mengelabui dokter, sehingga ia bisa mengambil kunci borgol kemudian membukanya. Di mana hal tersebut bertepatan dengan kedatangan para tahanan Paro yang akan dipindahkan ke dalam otak manusia. Di waktu yang sama, Guat juga sudah tiba untuk memastikan bahwa semua Paro aman dan tidak ada yang kabur.
Lalu tak lama kemudian pemindahan tahanan pun dilakukan dan Samsik menjadi manusia terakhir yang menjadi wadah alias inang dari para tahanan itu. Setelah semuanya selesai, keadaan kembali normal seakan tidak terjadi apa-apa. Sementara itu Min Ge dan rekannya yang berniat memeriksa keadaan Samsik di rumah sakit tanpa sengaja melihat Ian yang baru saja keluar dari rumah sakit. Sempat bingung dengan keberadaan teman keponakannya itu di sana, Min Ge kemudian kembali fokus untuk menemui Samsik. Akan tetapi ia dan rekannya dibuat terkejut dengan kenyataan bahwa Samsik telah kabur. Lantas keduanya pun segera bergegas untuk mengejarnya. Namun Min Ge justru tanpa sengaja mendengar percakapan antara Guat dan Thunder. Yang mana Guat memerintahkan Thunder agar melacak Ian yang diketahui telah merekam kejadian barusan. Dan dengan cepat Thunder memberi jawaban bahwa Ian kini berada di rumah Min Sun, temannya. Mendengar hal itu, Min Ge kaget sekaligus bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi untuk menjawab semua itu, ia pun memutuskan untuk pulang. Sebab selama ini diketahui bahwa Min Sun tinggal bersamanya. Di luar pintu, Min Ge mendengar bahwa Ian memang telah merekam sesuatu di rumah sakit. Namun untuk membuktikannya, ia menunggu momen yang pas hingga akhirnya Ian dan Min Sun tertidur. Nah, pada saat itulah Min Ge akhirnya tahu bahwa sesuatu yang tidak masuk akal telah terjadi di rumah sakit. Yang mana Samsik juga merupakan salah satu korban dari kejadian itu. Keesokan harinya, tepatnya pada hari tersebarnya Hava, Samsik yang berhasil kabur, keberadaannya kini telah diketahui Min Ge. Tapi di saat akan menuju ke lokasinya, ia terhenti setelah melihat orang-orang yang tengah berlarian. Ya, ternyata salah satu Hava sudah meledak dan mulai menyebar. Lalu setiap orang yang terkena gas merah itu pun tewas. Sedangkan manusia yang menjadi inang dari tahanan Paro sejenak akan pingsan yang kemudian disusul dengan bangkitnya Paro dalam tubuh itu. Malam itu, Min Ge yang telah sadar bahwa kejadian inilah yang diperingatkan oleh leluhurnya, akhirnya bersiap-siap untuk menghadapi hal ini. Lalu di keesokan harinya, ia pun bergegas untuk melaporkan rekaman yang telah ia salin dari HP Ian. Namun karena Min Ge ini berasal dari divisi bea cukai, inspektur polisi tidak mempercayainya. Terlebih lagi sebelumnya sudah banyak orang memberikan rekaman video yang semuanya ternyata palsu. Setelah itu, secara tiba-tiba Min Ge dihubungi oleh Guat yang mengatakan akan mengantarkan Ian untuk dititipkan di rumahnya. Mendengar hal itu, ia sedikit bingung kenapa Guat tiba-tiba mau melakukan hal itu. Kendati demikian, ia tetap menyetujuinya sembari kemudian menuju rumah Guat. Hal itu ia lakukan karena kecurigaannya terhadap Guat yang sebelumnya ia lihat tengah berbicara dengan mobil yang tak lain adalah Thunder. Dan sesampainya di sana, seperti yang sudah kita ketahui di Alienoid Season 1 bahwa Ian tidak jadi diantarkan ke rumah Min Ge. Pasalnya, ia lebih memilih membantu sang ayah untuk melawan sang pengendali dan anak buahnya. Dan hasilnya, Ian, Guat, dan juga Thunder berhasil menunda tersebarnya ribuan Hava dengan cara membawa pengendali dan kawan-kawan ke masa lalu. Sedangkan Min Ge hanya bisa melihat hal itu terjadi tanpa bisa melakukan apa-apa. Padahal sebelumnya ia telah menyiapkan senjata yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Kembali ke masa lalu. Setelah Ian dan Muruk lepas dari kejaran Jajang dan Nengpa, Ian menanyai Muruk terkait alasannya kenapa sangat menginginkan pisau sakti sehingga terus mengejarnya. Namun sebelum menjawab itu, Muruk menjelaskan bahwa ini bukan pertama kalinya ia menyelamatkan Ian. Sebab dahulu ia pernah menyelamatkan Ian yang jatuh ke dalam air. Mendengar itu, Ian pun mulai mengingat yang ternyata apa yang dikatakan Muruk benar adanya. Bahkan dulu mereka sempat berkenalan dan memberitahu nama masing-masing. Lantas Ian pun langsung memeluk Muruk karena tidak menyangka akan bertemu lagi dengannya. Namun kebahagiaan Ian itu tiba-tiba berubah di saat Muruk menanyakan tentang pengendali.
Lalu Murug pun melanjutkan cerita bahwa pada waktu keduanya merasakan ada sesuatu yang aneh dan Murug memutuskan untuk memeriksanya, ia menemukan seseorang yang berjalan ke arahnya. Orang itu mengatakan bahwa aku menemukan manusia. Mendengar hal itu, Yian pun kaget sekaligus merasa iba dengannya. Apalagi di saat ia meminta Yian agar menusukkan pisau itu kepadanya. Sebab hanya dengan cara itu, Murug benar-benar yakin bahwa pengendali memang ada dalam tubuhnya. Lalu jika itu sudah terjadi, ia meminta Yian untuk membunuh sang pengendali. Meski pada waktu yang sama Murug juga akan tewas. Hingga ketika Murug akan menusukkan pisau itu sendiri ke tubuhnya, Yian memohon agar Murug tidak melakukan hal itu. Pasalnya ia tidak mau kehilangan orang yang selama ini berkali-kali menyelamatkannya. Yian mengatakan agar Murug membiarkan sesuatu yang berada dalam tubuhnya itu. Sebab apapun itu, Murug tetaplah Murug dan Yian tidak akan pernah melupakannya. Kendati demikian, keduanya tetap harus berpisah karena Yian akan kembali ke masa depan. Di waktu yang sama, Jajang ternyata telah berhasil menemukan pesawat Yian. Sehingga ia tidak perlu mencari Yian untuk merebut pisau sakti. Sebab dengan adanya pesawat itu di sisinya, maka otomatis Yian lah yang akan menghampirinya. Selain itu, ia juga memerintahkan anak buahnya untuk menemukan Gedong. Pasalnya, ia masih beranggapan bahwa pengendali berada di dalam tubuhnya. Setelah kepergian Yian, dua khodam Murug yaitu khodam kiri dan kanan baru ingat terkait Gedong yang pernah mengatakan kepada mereka bahwa sesuatu yang dicari Yian kini berada di suatu tempat yang mereka ketahui. Lalu di tengah-tengah perbincangan mereka itu, tiba-tiba dari luar terdengar suara langkah kuda dari orang-orang yang mengincar Yian. Melihat itu, Murug yang tidak mau Yian kembali dalam bahaya segera bergegas untuk menemukan Yian sebelum mereka. Lalu dengan lihainya, khodam kiri berhasil mencium keberadaan Yian. Sementara itu, Yian yang sebelumnya ternyata tidak tidur selama 3 hari, akhirnya bangun setelah kedatangan Murug dan kedua khodamnya. Lalu tanpa basa-basi, Murug mengatakan bahwa ia mengetahui tempat di mana Thunder berada. Keesokan harinya, Murug membawa Yian menuju tempat yang dimaksud. Dan benar saja, di sana ada Thunder yang kondisinya saat ini sudah kehabisan energi. Di lain sisi, pada waktu dua khodam sedang menunggu di luar, tanpa sengaja khodam kiri melihat 2 orang yang mirip dengan mereka. Yang mana mereka lah kakak beradik yang dimaksud Gedong saat mengatakan pada Yian terkait orang yang pernah melihat Thunder. Lantas karena penasaran dengan kedua orang yang mirip dengan mereka itu, khodam kiri pun langsung mengejar mereka yang kemudian juga disusul oleh khodam kanan. Nah, pada saat itulah setelah keduanya menjelaskan bahwa 10 tahun yang lalu mereka tanpa sengaja bertemu di tempat itu. Tiba-tiba khodam kiri bingung seperti telah terjadi sesuatu dengannya. Sementara itu khodam kanan yang kehilangan jejak khodam kiri justru malah bertemu dengan Gedong yang kini sedang dalam masalah. Pasalnya anak buah Jajang telah datang untuk menangkapnya. Hal itu pun membuat khodam kanan seketika bergerak untuk menolongnya. Lalu tiba-tiba iya, pada akhirnya khodam kirilah yang terkena panah. Dan tampaknya ia tambah bingung dengan apa yang ia rasakan pada tubuhnya. Hingga di saat Murug datang, tubuhnya pun perlahan hilang menjadi debu. Dan anehnya, bertepatan dengan itu, Thunder tiba-tiba hidup tapi kemudian mati lagi. Malam harinya di Biok Nanjung, semua orang akhirnya datang dengan tujuan mereka masing-masing, termasuk Murug yang datang untuk menyelamatkan Gedong. Sedangkan Chungwon dan Huksul yang semula mengincar Murug tampaknya berubah pikiran setelah mengetahui bahwa di sana ada Jajang. Lalu Murug dan khodam kanan yang merasakan ada sesuatu di lantai atas begitu syok dan juga sedih setelah mendapati Gedong tengah terluka dan hampir mati. Ternyata hal itu merupakan ulah Jajang yang sudah tidak membutuhkan Gedong lagi.
Pasalnya, setelah membaca catatan Hakim Hyun Gam, ia akhirnya tahu bahwa pengendali berada dalam tubuh Muruk. Menanggapi hal itu, Muruk pun bersiap siaga untuk mengantisipasi jika Jajang muncul tiba-tiba. Sementara itu, dengan sisa kesadarannya, Gedong menceritakan kepada Khodam kanan bahwa 10 tahun yang lalu kakak beradik penebang kayu yang mirip dengan dirinya dan Khodam kiri pernah melihat keduanya keluar dari Thunder. Pungkas Gedong sebelum akhirnya ia mati. Bersamaan dengan itu, Yi-an akhirnya menemukan pesawat yang ia cari. Sementara itu, di saat semua orang sudah bersiap-siap karena merasakan kehadiran Jajang, tiba-tiba ya, Khodam kanan pun terkena serangan Jajang dan kini sudah sampai pada detik-detik terakhir kehidupannya. Di sisi lain, Jajang yang melihat Yi-an akhirnya berhasil merebut pisau sakti. Meski dengan susah payah, Chung-won dan Huksul sudah mencoba untuk menggagalkannya. Bahkan Nengpa yang juga mencoba merebut pisau itu bukanlah tandingan Jajang. Lalu yang terjadi? Setelah Yi-an mencabut pisau sakti dan melihat tak ada yang terjadi pada Muruk, ia pun menggoreskan pisau itu ke tangannya. Sehingga scene pun kembali ke 10 tahun yang lalu di saat pengendali menghampiri dan akan pindah ke dalam tubuh Muruk. Ternyata hal itu berhasil digagalkan Guard yang masih hidup. Di lain sisi, pengendali yang terpental karena serangan itu dihampiri oleh Yi-an yang penasaran, di mana pada saat itulah ia berhasil masuk ke dalam tubuh Yi-an. Sedangkan Muruk yang berhasil selamat menghampiri Guard yang baru saja menyelamatkannya. Dan secara mengejutkan, Guard yang hampir akan lenyap sempat memberikan sisa energinya kepada Muruk. Tak hanya itu, ia juga berpesan kepada Thunder agar menjaganya. Mengingat hal itu, Yi-an yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa pengendali berada dalam tubuhnya berniat mengakhiri semua ini dengan cara bunuh diri. Tapi percuma, tentakel sang pengendali mencegah hal itu. Yang sesaat kemudian secara penuh tubuh Yi-an pun kini dikuasai olehnya. Di waktu yang sama, Khodam kanan yang sudah sekarat akhirnya mengingat bahwa dulu Thunder yang hampir mati sempat mengkopi 2 penebang kayu beserta kedua kucingnya. Lantas Thunder pun memproyeksikan dirinya sendiri menjadi kedua orang itu, yang mana pada satu waktu juga bisa berubah menjadi 2 ekor kucing. Nah, jadi bisa disimpulkan alasan kenapa 2 Khodam selalu mengikuti Muruk, yaitu tak lain karena keduanya adalah Thunder yang ditugaskan untuk menjaga Muruk. Apalagi dalam diri Muruk tersimpan sedikit kekuatan Guard yang ia berikan sebelum mati. Di mana hal ini sekaligus menjawab pertanyaan tentang apa yang selama ini merasukinya. Setelah itu, Khodam kanan pun lenyap, disusul dengan bangkitnya Thunder. Namun Thunder yang tidak mengetahui bahwa tubuh Yi-an kini sudah dikuasai pengendali, harus terpental saat mencoba menghampirinya. Lalu Jajang pun muncul sembari mengajak pengendali untuk kembali ke masa depan. Sehingga tak lama kemudian portal waktu pun kembali terbuka. Tapi pada momen itu, Nengpa sempat merebut pisau sakti sebelum akhirnya ia dilemparkan oleh pengendali. Pisau sakti yang jatuh kemudian diambil oleh Huksul yang seketika membuat dirinya dan Chung-won terhisap ke dalam portal. Di mana Jajang dan pengendali langsung mengikuti keduanya. Di masa depan, mereka terlempar ke tempat yang berbeda-beda, di mana sang pengendali berada persis di dalam kepungan Hava. Saat itu si alien mengkonfirmasi bahwa Hava akan meledak dalam waktu 47 menit. Atau hanya berkurang 1 menit di saat mereka pertama kali terlempar ke masa lalu. Walaupun kenyataannya mereka telah menghabiskan 10 tahun di masa lalu. Setelah itu, si alien juga memerintahkan Paro yang tersisa untuk membantu pengendali. Yang mana Paro yang dimaksud adalah ia yang kini berada dalam tubuh Samsik. Dan untuk lebih mudahnya kita sebut saja Samsik. Lantas mendengar perintah itu, Samsik pun bangun dan akan segera beraksi. Di waktu yang sama, pergerakannya itu terlihat oleh polisi yang kemudian berniat untuk menyelamatkannya.
tanpa tahu bahwa sebenarnya Samsik adalah sebuah ancaman. Min Ge yang mengetahui hal itu pun bermaksud mengingatkan polisi agar membatalkan rencana mereka. Namun inspektur polisi justru melumpuhkannya karena dianggap mengada-ngada. Lantas tim medis dan beberapa polisi pun dikirimkan untuk menyelamatkan Samsik. Namun yang terjadi, sementara itu, Chung Won dan Huksul ternyata terlempar di sebuah gym yang sontak membuat keduanya bingung dengan keadaan di sana. Dan lucunya, mereka yang berniat pulang justru memutuskan untuk mencari kuda sebagai tumpangan agar bisa kembali ke masa lalu. Akan tetapi keduanya malah tanpa sengaja melihat Paro di layar monitor yang membuat hal lucu dan brutal pun terjadi. Sementara itu, si alien yang mengetahui keberadaan pisau sakti bersama dengan Chung Won dan Huksul segera menginformasikan kepada pengendali dan juga Samsik tentang hal itu. Ia mengatakan agar keduanya segera merebut pisau itu. Pasalnya, pisau sakti bisa mencegah tersebarnya Hava. 제거하라. 순간만이 폭발을 막을 수 있다. 공감을 빼앗아라. Tak lama, polisi yang membawa Min Ge mendapatkan laporan tentang keributan yang dibuat oleh Chung Won dan Huksul, sehingga ia pun terpaksa menangkap keduanya. Akan tetapi dengan kekuatan sihir mereka, dengan mudah borgol yang mengekang keduanya bisa dilepas, di mana hal itu bersamaan dengan munculnya Samsik. Di tengah pelarian itu, Min Ge tidak mampu mencegah Samsik untuk terus mengejar Chung Won dan Huksul. Bahkan sesaat kemudian, pengendali muncul yang membuat Min Ge tercengang. Sebab ia memakai jam tangan yang sama dengan Yi-an kecil. Apalagi sebelumnya Chung Won dan Huksul sempat menceritakan bahwa mereka dikejar oleh Yi-an. Dan yang membingungkannya lagi, Min Sun menelpon, kemudian mengatakan bahwa ia sedang berada di rumah Yi-an. Pasalnya, Yi-an yang katanya akan dititipkan di rumah mereka tidak kunjung datang. Jadi bisa disimpulkan bahwa di saat Gua, Thunder, pengendali, dan yang lainnya masuk ke masa lalu, Min Ge tidak mengetahui bahwa Yi-an juga ada di sana. Lalu seakan menambah kebingungan dan kepanikan Min Ge, Min Sun mengatakan bahwa paman yang masuk berita atau yang tak lain adalah Jajang, kini juga berada di sana. Mendengar hal itu, Min Ge pun menyuruh Min Sun agar bersembunyi karena sebentar lagi ia akan menyusulnya. Di masa lalu, Muruk akhirnya sadar dan juga tahu bahwa yang merasukinya bukanlah pengendali, melainkan kekuatan milik God. Bersamaan dengan itu, Nungpa ternyata sudah bisa melihat kembali. Pasalnya, ia sempat menggoreskan pisau sakti ke tangannya. Lalu di saat Thunder dan Muruk akan pergi menyusul pengendali dan yang lainnya, Nungpa sempat bertanya terkait tujuan keduanya. Sehingga Thunder pun menjawab bahwa mereka akan pergi ke masa depan, tepatnya yaitu tahun 2022. 내가 저걸 또 보다니. 출발. Sementara itu, Chung Won dan Huksul untuk sementara waktu bisa kabur dari pengendali. Hal itu bisa terjadi setelah mereka mengelabuinya dengan jimat Kage Bunshin. Tak lama, Thunder dan Muruk pun tiba di lokasi. Akan tetapi dengan mudah Thunder bisa dikalahkan oleh Samsik. Sedangkan Muruk, ia yang belum bisa mengontrol kekuatan God harus jatuh dan tertinggal. Namun tak lama, ia akhirnya bisa mengendalikan kekuatan itu. Sehingga ia langsung menghampiri pengendali yang kini telah berhasil mengalahkan Chung Won dan Huksul.
Lalu ia yang telah berhasil merebut pisau sakti masih berusaha menyadarkan Yian yang tubuhnya telah dikuasai pengendali. Dan siapa sangka dengan menekan tangannya, Yian kemudian mendapatkan sedikit kesadarannya. Bahkan setelah kekuatan Guat berpindah ke tubuh Yian, secara otomatis kekuatan itu menyerap pengendali dari dalam tubuh Yian. Akan tetapi Samsik muncul yang membuat proses penyerapan itu gagal. Sebab pengendali justru pindah ke tubuh Samsik yang membuatnya semakin kuat. Kereta itu akhirnya terlempar ke rumah Yian, di mana Jajang sudah menanti dan Min Sun tengah bersembunyi. Kemudian di saat ledakan Hava tinggal 5 menit lagi, Jajang dan pengendali pun sama-sama memperlihatkan bentuk asli mereka. Jajang menyerang Thunder, sedangkan pengendali langsung menangkap Yian. Sebab pisau sakti kini berada di balik kekuatan Guat yang kini menyelimutinya. Beruntung Min Ge datang tepat waktu. Bagusnya lagi, ia juga membawa senjata-senjata yang sebelumnya telah ia persiapkan, lengkap dengan lukisan leluhurnya. Ya, leluhurnya itu tak lain adalah Nung Pa, yang mana di saat ia mengetahui Muruk dan kawan-kawan pergi ke masa depan, ia berinisiatif untuk membantu mereka. Pasalnya, baik itu Muruk, Chung Won dan juga Huk Chul meninggalkan senjata mereka masing-masing. Sehingga ia pun menuliskan wasiat agar kelak keturunannya yang menerima senjata-senjata itu mau menyerahkannya kepada mereka. Dan faktanya keputusan Nung Pa untuk menulis wasiat itu sangatlah tepat sekali. Karena Min Ge bukan hanya menyampaikan amanah sang leluhur untuk menyerahkan senjata-senjata itu, melainkan ia juga ikut bergabung demi bisa mengalahkan Jajang dan juga pengendali. Walhasil dengan waktu meledaknya Hava yang sudah tinggal beberapa saat lagi, Thunder pun segera memerintahkan Yian agar melemparkan pisau sakti ke arah pesawat itu. Sebab hanya dengan cara itu ribuan Hava di dalamnya akan batal meledak. Sementara Yian akan melakukan misi khusus tersebut, Muruk dan yang lainnya bertugas menghalangi Jajang dan pengendali yang berusaha menggagalkan misi Yian. Akhirnya, dengan kegigihan dan kerjasama di antara mereka, ledakan Hava pun berhasil digagalkan. Tak hanya itu, Jajang dan pengendali akhirnya benar-benar bisa dikalahkan. Namun bedanya, jika Jajang langsung mati saat itu juga, pengendali justru sempat bertahan untuk mencari inang yang baru. Beruntung Min Sun yang hampir saja dirasuki olehnya diselamatkan oleh Muruk dan juga Yian, yang kemudian membuat pengendali tersegel untuk sementara. Oleh karenanya, saat itulah Thunder harus melakukan tugas terakhirnya, yaitu untuk menghancurkan pengendali di luar angkasa. Meski dengan begitu, ia harus berpisah dengan Yian dan juga yang lainnya. Alhasil, setelah juga berpamitan dengan Muruk dengan wujud kedua kodamnya, Thunder pun akhirnya pergi. Setelah itu semua orang lantas kembali ke era mereka masing-masing, di mana Yian yang harusnya memang berada di masa itu tampak kesepian setelah kepergian Thunder. Apalagi seseorang yang selama ini telah menyelamatkan nyawanya harus kembali ke masanya sendiri. Pun begitu yang dirasakan oleh Muruk, sebab saat ini ia tidak lagi ditemani oleh kedua khodamnya. Ditambah lagi, ia yang sebenarnya mulai dekat dengan Yian terpaksa harus berpisah karena memang begitulah seharusnya. Al-liqa'u yalzamu alaihil firaq wal firaqu la yalzamu alaihil liqa'. Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan, tapi di setiap perpisahan tidak pasti akan bertemu kembali. Tapi bagi Muruk tidak ada yang mustahil. Hal itu ia yakini setelah melihat portal waktu kembali terbuka.
Dan benar saja, ia yang merasa ada yang akan ia katakan kepada Yi-an akhirnya kembali ke masa depan. Oke guys, dilihat dari ending film ini, sepertinya ada harapan untuk dilanjutkan di season 3. Meski sejauh ini tidak ada pengumuman resmi dari sutradara ataupun produser terkait hal itu. Akan tetapi terlepas dari hal itu, pesan yang mungkin bisa diambil dari film ini adalah Faqali inna asyhadu anna kalimah firman Allah Allahumma qali inna lama ummati fi inna kalimah firman Allah. Keprok atuh.